Halo Tribuners, berjumpa bersama saya Elin kali ini di program Bincang Bisnis. Nah, pada kesempatan ini saya sedang berada di salah satu kafe di Semarang. Kafenya nyaman banget. Nah, telah bersama kita pada kesempatan ini ada ownernya langsung nih, salah satu ownernya. Kita langsung kenalan dan juga ada chef-chefnya lain. Di sini ada Kevin Anugrah Gautama atau Mas Kevin. Beliau selaku salah satu owner Siblings Cafe. Halo Mas Kevin. Ya, selamat sore ya. Iya, kabarnya gimana Mas? Oh, baik. Baik. Sangat bersemangat. Sibuk apa nih kalau Mas Kevin nih? Sibuk ya untuk bisa mendevelop Siblings lah. Belakangan ini lagi sibuknya fokusnya di Siblings sih. Oke, nanti kita bakal cerita banyak Tribuners tentang kafe ini. Nyaman banget sih beneran ini. Pertama kali masuk sini enak buat nongkrong sampai larut deh kayaknya. Oke, selanjutnya kita akan kenalan ada Mas Zaki selaku head bar Siblings Cafe. Halo Mas Zaki. Halo Mbak. Kabarnya gimana Mas? Oh, baik terus dong Mas. Baik terus, semangat terus, baik Harus. terus. Sibuk apa nih kalau Mas Zaki? Sekarang lagi sibuk yang ada sama kayak Kevin lagi sibuk sama fokus di Sibling Restoran. Masih sibuk untuk pengembangan. Iya, ya? betul. Oke. Kemudian Tribuners sebelahnya lagi ini nih di balik makanan-makanan lezat Siblings Cafe nih ada Chef Dodi, Head Chef Siblings Cafe. Halo Chef. Halo, Kabarnya gimana? kabarnya alhamdulillah baik. Oke. Sibuk apa kalau Chef? Sibuk, fokus syuting. Oh, tetap ya. Kalau aku request jawabannya nggak boleh sama, boleh kan? Jawabannya nggak bisa ya, malah lagi fokus di sini. Ini memang ini saya penting fokus Siblings gitu. Harus kompak, Langsung. gitu. Harus kompak, ngurus ini dulu, pengembangan dulu. Oke, sebelum itu saya mau tanya dulu ke Mas Kevin nih Mas, boleh diceritain Mas, awal mula adanya Siblings Cafe ini dong? Oh, jadi ini sedikit panjang ya, cuman saya singkatin aja nih. Oke. Sebenarnya tuh Siblings Cafe dulu kan awalnya adalah coffee shop ya. Awal banget itu adalah coffee shop. Cuman ketika waktu saat itu memang saya tuh suka kopi awalnya. Suka kopi, terus saya pengen, kepikirannya adalah waktu itu, ya masa sih saya selalu kalau ngopi itu harus di tempat kopi orang gitu. Kenapa saya nggak bisa menciptakan tempat kopi yang saya nyaman sendiri gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, apalagi terlebih setelah pandemi, kita kasih sedikit sentuhan perubahan sih gitu. Karena mungkin kan namanya bisnis F&B itu harus cepat beradaptasi gitu ya. Nah, sekarang itu memang eranya itu kopi bukan jadi pilihan utama gitu. Tapi orang lebih cari tempat yang memang dia bisa enjoy untuk makan, terus enjoy untuk ngobrol sama teman. Jadi makanya kita untuk di Siblings ini kita coba rekonsep, rebranding, kita layoutnya kita perbaiki biar teman-teman ini bisa yang datang ke Siblings bisa lebih nyaman, bisa dapat makanan dan minuman yang lebih bervariasi. Oke. Kalau namanya sendiri nih Mas, kenapa dikasih nama Siblings Cafe nih? Sebenarnya awal mulanya itu Siblings itu kita ciptakan karena kepengennya kita membentuk suatu ikatan dari customer, ikatan dari audiens, dari pelanggan gitu, dari pekerjanya juga. Jadi kita tuh seakan-akan itu ya kita bekerja itu seperti membentuk Siblings ini ya nggak hanya dari customer aja, tapi dari karyawan itu juga bisa ngeblend jadi satu, jadi seperti terikat lah. Oke, baik. Kalau ini perbedaan sebelum ke Chef Dodi dan juga Mas Zaki ini, perbedaan kafe Siblings sama kafe-kafe lainnya yang ada di Semarang, apa nih Mas? Sebenarnya yang paling beda kalau di Siblings sendiri itu adalah kita punya produk itu banyak gak ditemukan di tempat lain, itu pertama ya gitu. Karena ketika kita ngomong F&B pasti kita ngomong produknya. Betul. Yang paling utama. Yeah. Jadi produk kita nggak ditemukan di tempat lain dan kita ngasih sentuhan experience di produk-produk kita, di mana tuh orang makan tapi nggak sekedar suka sama rasanya, tapi juga tampilannya menarik gitu. Terus penyajiannya juga unik gitu. Jadi
orang datang ke sini nggak melulu untuk makannya lah gitu, tapi juga bisa zaman sekarang kan perlu ini ya apa ya kasih makan netizen kalau misalnya Betul sekali. kasih makan netizen gitu ya. Iya. Nah, itu bisa kasih makan netizen lah gitu. Jadi kita kemas dengan sedemikian rupa agar lebih menarik, dan juga yang paling ingin kita deliver di sini itu adalah kita menunya setiap mungkin, ya bukan mungkin sih, kita emang secara roadmap awalnya adalah per 3 bulan sekali kita ada refreshment dari menu-menu kita. Jadi menu yang sekarang ini mungkin dinikmati di sini, 3 bulan ke depan belum tentu bisa menemukan menu ini lagi nih. Oke, berarti tiap 3 bulan ganti menu. Nah, roadmapnya seperti itu. oke, nanti kita bakal ngobrolin menu lebih banyak sama Chef Dodi. Tapi aku ke Mas Zaki dulu nih Mas. Ya, boleh. Sebagai head bar nih, Mas Zaki tugasnya apa nih? Tribuners mungkin masih rada asing, Ya. boleh kasih tahu? Jadi kalau head bar seperti katanya head bar, kepala bar, jadi lebih ke bahasanya itu lebih menjadi bapaknya buat anak-anak Bapaknya? di bar khususnya Oke. gitu. Jadi di sisi lain bukan cuma menjadi bapak tapi juga making produk, terus intinya semua tanggung jawabnya itu ada di head bar. Dan kebetulan di Siblings ini saya bikin konsep yang komben sama konsepnya Ko Kevin ternyata, dan alhamdulillah kita cocok. Jadi saya mau bikin eksperimental bar. Eksperimental bar itu jadi sama kayak konsep yang tadi Ko Kevin bilang, kayak 3 bulan kita ada revisi menu. Kita pun di sini setiap hari pun kita ada welcome drink. Welcome drinknya pun 2 minggu atau seminggu sekali itu beda-beda. Jadi sesuai eksperimental kita yang tadi bar. Jadi kayak antar semangka warnanya bening atau kopi warnanya bening. Terus dan juga di sini kita kan jual alkohol juga. Jadi karena emang saya dulu basicnya adalah di klub sebelumnya, saya making cocktail, dan di sini juga dapat challenge untuk making cocktail dengan base-nya dari alkohol lokal kayak Congyang, Amer dan segala macam itu. Jadi ya itu yang bikin beda juga dari Sibling ya kok. Jadi bedanya juga biasanya adalah cocktailnya itu lebih ke infinity atau lebih luas. Kalau kita lebih terkonsep menjadi Nusantara cocktail. Jadi semua inspirasi, semua behind story-nya itu bertemakan Nusantara. Jadi bukan cuma Jawa tapi Nusantara. Nusantara. Bisa. Oke, nanti akan kita bedah lagi terkait menunya. Betul. Oke, kemudian ada Chef Dodi. Kalau Chef Dodi ini sebagai head chef, tugasnya apa ini Chef? Kalau saya pribadi sih tugasnya chef tuh banyak ya, Mbak ya. Dari sama seperti saya omongin, dari making produk dan lain-lain, benar-benar harus kreatif dan banyak lah. Kalau di dapur itu benar-benar riskan ya kalau aku ngomongin ya. Itu benar-benar otak tuh harus benar dipikir buat kita bikin menu dan lain-lain, itu harus benar-benar Harus, berarti PR-nya ini ya, bukan PR sih, lebih jawabnya lebih Iya, kayak ngurusin terus. masalah menu makanan Iya. gitu kan. Oke, tapi ke Kok Kevin dulu, kok apa namanya, kalau di sini menu favoritnya apa nih? Kalau menu favorit ya, kalau dari saya sendiri sih saya lebih suka makanan-makanan Nusantaranya sih. Kayak gurami kapau. Terus kalau untuk makanan ya kita ngomong gurami kapau. Lalu kalau untuk minuman kita juga ada pisang hijau gitu. Lalu ada juga kalau koktailnya saya juga suka itu kalau saya sendiri Jackson gitu-gitu. Itu ya yang berbau-bau Nusantara, berbau-bau sama kearifan lokal gitu saya suka sih. Gitu. Oke, di sini favoritnya itu ya? Ya kalau untuk saya Oke. pribadi sih. Oh, pribadi, baik. Kalau Chef Dodi ini, Chef, menu andalannya sini nih, tukang masaknya soalnya Tribuners. Langsung tanya ke Chef ya, apa nih? Kalau saya sih lebih ke ini ya, mixed pepes Sundanese ya. Oke, bisa dijelasin lebih detail nih, menunya seperti apa? Biar Tribuners penasaran terus langsung cus ke sini. Itu menunya sebenarnya nggak asing sih Kak. Ya kan? Itu menu itu sering kita dapatin lah di sini, kayak pepes-pepes seperti pada umumnya gitu. Cuman kita adjustment lagi biar orang itu makin penasaran juga nih. Ini pepesnya si Bingung seperti apa gitu loh. Ya, kita olah lagi. Oke. Tapi yang ngebedain pepesnya Sibling sama pepes-pepes yang di luaran apa nih? Dari segi warna aja beda kita. Oke. Iya, dari rasa pun kita tes juga beda. Dia lebih cenderung ke ada asamnya, ada manisnya, pedesnya juga dapat. Oke,
buat Tribuners yang penasaran bisa langsung aja datang ke Boleh, Siblings boleh. Cafe nih. Kemudian geser ke Mas Zaki. Mas Zaki apa nih Mas menu andalannya nih? Menu Biasanya dibuat. andalan. Semua andalan kalau di sini. Wih, harus dicoba semua di Tribuners. Jadi karena kayak yang saya bilang tadi kan, saya mau ngusung eksperimental bar dan juga saya sisipin sedikit molekular gastronomi. Oke. Molekular gastronomi itu kalau jadi bahasanya itu plot twist ya. Kayak ternyata batu ternyata ada yang bisa dimakan atau bunga Betul, ternyata betul. bisa dimakan kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang andalan, semua andalan kalau di sini. Andalan, berarti wajib dicoba Jadi wajib semuanya. dicoba harus dong. Harus Oke, dicoba. oke. Tadi Mas Bedu, kalau terkait harga, gimana nih kok Kevin? Harganya apakah bersahabat terutama untuk para mahasiswa nih? Ini kayaknya enak banget soalnya suasananya untuk nongkrong sambil bikin tugas. Bener gak sih? Betul. Itu harganya gimana nih kok? Sebenarnya kalau buat harga di sini tuh variatif ya. Kita juga menyesuaikan sama market di Semarang. Market di Semarang ini kita karena ketika kita waktu R&D atau Research and Development itu kita kan lihat juga nih market di Semarang itu mereka rata-rata spendnya berapa sih? Gitu. Terus mereka kemampuannya seberapa sih? Gitu. Jadi kita bikin harga juga bervariatif range-nya. Jadi kalau mau yang misalkan sesuai dengan masing-masing gampangannya apa ya koceknya masing-masing nih ya itu harusnya sih oke banget sih dan terjangkau lah apalagi mahasiswa Semarang zaman sekarang nggak beda lah sama zaman saya dulu. Pokoknya aman di dompet Aman. lah ya. Tanggal tua kesini masih aman ya kok? Aman Tribuners. Jadi langsung cus kesini aja kalau penasaran sama menu-menunya. Tapi saya penasaran dulu nih sama Mas Zaki. Mas Zaki kok bisa gabung ke Siblings Cafe? Ceritanya gimana nih Mas? Asli mana dulu nih? Asli saya Bali. Tuh kan, Cuma Jo. udah lama di Jawa, di Surabaya, di Lumajang, Malang, nomaden lah. Wah, Terus kebetulan dapat rezeki di Oke. Semarang. Tapi sebelum saya gabung di Sibling, jadi saya ada gabung di salah satu grup di Semarang. Dan Ko Kevin sama Mas Dodi ini adalah customer sebenarnya awalnya. awalnya customer. Customer, jadi Oke. dia suka dengan cara saya nge-handle dia. Mungkin suka dengan cara dengan produk saya yang saya bikin. Dan saya ditawarin cocok konsep yang di share ke saya juga. Oh ini jadi ya saya juga pengen buat di Semarang. Ya udah gas, yuk. Langsung gas. Jadinya gitu. langsung gaspol. Kalau Chef Dodi, kok bisa gabung? Ceritanya nggak boleh sama ah. Nggak mau. Kalau bisa gabungnya gimana ya? Itu tahun berapa saya gabungnya? Tahun 2020 kalau nggak salah. Untuk masih coffee shop ini. Iya, Oh, waktu masih masih coffee coffee shop. Ya. Saya gabung di sini itu emang ya waktu itu pengen nyoba dengan resto-resto yang lainnya. Kita bedain ke coffee yang lain gitu loh. Alhamdulillah ketemu sama Ko Kevin. Kita ngobrolin ya, kita berjalannya waktu, habis itu kita pengen berubah Sibling ini seperti ini ya jadilah seperti ini sekarang. Oke, satu visi ya kayaknya. Satu visi. Makanya klop. Kok Kevin sendiri kenapa milih Mas Zaki sama Chef Dodi? Kan banyak nih di luaran sana yang hampir sama seperti mereka lah. Kenapa akhirnya milih oke deh Chef Dodi aja sama Mas Zaki buat jadi partner gitu? Oke, jadi memang ya seperti yang tadi sudah disampaikan juga. Ketika kita cari partner, ketika kita cari orang yang memang mau bekerja sama kita, itu paling utama memang harus punya visi misi yang sama dulu nih. Karena ketika kita punya visi misi yang sama, eksekusinya itu akan lebih mudah. Tapi kalau visi misinya udah beda dulu nih, ketika kita eksekusi kita bikin plan mungkin plannya itu semaster apapun, tapi visi misinya beda, eksekusinya nggak akan bisa maksimal. Karena paling penting mau plan bagus, eksekusi jelek, percuma. Paling penting eksekusi. Eksekusi dengan satu visi itu tadi. Oke. Kok untuk bulan ini ada bocoran promo gak nih? Mungkin Tribuners pengen kesini, tapi pengen dapat promo gitu. Boleh dong spill gitu. Oke, jadi di Siblings Cafe sendiri kita itu setiap minggunya memang ada event dan ada promonya. Gitu ya. Kalau di hari Rabu, itu kita ada night shift. Gitu. Eventnya adalah untuk mengakomodir teman-teman yang pengen romantic dining gitu, diiringi dengan musik-musik jazz atau saxophone gitu. Nah itu bisa datang di hari Rabu night shift ya.
Lalu kalau untuk di hari Jumat itu kita biasanya ada eventnya namanya evening bash. Ya, itu jadi untuk mengakomodir teman-teman yang memang pengen sedikit chilling lah ya, atau mungkin sedikit berparty lah gitu di sini gitu. Kita biasanya ada live music atau ada DJ. Kita promonya ada promo bottle, ada promo bir gitu ya. Untuk detail promonya nanti bisa langsung aja ke sosial media kita. Oke, boleh di-spill di sosial medianya apa biar Tribuners bisa update terus promonya apa? Oke, jadi kita ada di Instagram, ada di TikTok, ya, ada di Google juga, atau WA juga kita fast respon kok, 24 jam. Gitu. Oke, baik 24 jam Tribuners, dihubungi jam 12 malam tetap fast respon ya? Fast respon. Oke, TikTok, Instagramnya namanya apa nih kok? Instagramnya siblings.semarang, Instagramnya. Wajib follow buat Tribuners biar nggak ketinggalan informasi promonya. Chef Dodi, tadi udah di-spill, ada menu khusus nih, menu spesial. Apa tuh, Chef? Aduh. Kalau penasaran sini aja kan. Oh, langsung nih dijawabnya gitu. Mas Zaki juga sama jawabannya. Penasaran kesini aja. Emang harus kesini sih biar Harus tahu gitu. experience yang kita bawa di Semarang kan emang aku bilang juga masih baru banget ya. Emang mungkin udah ada yang pernah bawa experience ini di Semarang, cuma kan ya kalau kita bilang kita pionir juga enggak juga sih kok ya. Cuma emang kita berusaha semaksimal mungkin buat kasih experience di Siblings seperti namanya gitu. Oke. Kok Kevin balik lagi kok. Ini kan cafe nyaman banget nih buat para customer. Kesini aja aku kerasa nyaman banget, Tribuners. Bakal betah lama di sini. Untuk konsep yang diusung sendiri apa sih kok sebenarnya? Jadi kalau dari tempat sendiri, kita tuh mengusungnya dari temanya sebenarnya. Itu memang kita natural. Jadi makanya di sini kan bisa dilihat banyak kayak tumbuhan-tumbuhan gitu. Terus warna-warnanya tone-tone yang natural, ada yang tone dari batu, dari kayu, dari hijau tumbuhan juga gitu. Jadi makanya ini juga sedikit nge-twist karena kan biasanya kalau beberapa resto and bar di Semarang itu kan dia gelap-gelap nih, terus klasik-klasik nih, terus yang sendu-sendu nih. Nah, kita kasih sedikit sentuhan yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen terlalu keintimidasi dengan gelap-gelap, terus sendu-sendu, ya mungkin Siblings ini bisa jadi satu pilihan. Oke, baik. Sebelum ini kok mau nanya nih, fasilitas apa aja sih yang ditawarkan di Siblings Cafe ini? Tentunya yang beda dengan cafe lain juga nih. Oke, jadi kalau di Siblings sendiri, kita di depan, di awal, kita memang udah ada valet service. Jadi buat teman-teman yang mungkin kesulitan buat parkir ya, karena kan mungkin kita banyak tamu gitu, ya bisa menitipkan kendaraannya untuk bisa di valet. Lalu kita juga ada smoking indoor room ya, jadi untuk daily, jadi dari siang sampai malam itu memang bisa mengakomodir teman-teman yang memang perokok nih ya, dengan AC. Walaupun di area tengah ini pun di atas jam 9 malam itu memang open for smoking gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak ngerokok, kita juga ada ruangan yang no smoking sih gitu. Jadi memang itu full dari pagi sampai malam gitu, nggak bisa buat ngerokok. Lalu buat mengakomodir teman-teman yang ingin meeting atau mungkin pertemuan secara tertutup, kita juga ada VIP room. Itu kapasitas sampai 8 pax. Lalu juga ada musola buat teman-teman yang beragama Muslim, terutama bisa untuk tetap menjalankan ibadah. Oke, tadi di depan sempat lihat ada foto box nih. Oh iya, itu bisa diceritain juga. Jadi buat yang datang, misalkan datang nih sama teman-teman nih, gitu ya, datang sama teman-teman atau mungkin sama keluarga atau mungkin gimana, mau mengabadikan momen, silahkan juga bisa ada foto box juga. Gitu. Jadi memang di sini kita one stop ya, bisa dibilang semua bisa dihadirkan lah di sini. Oke, luar biasa sekali ya Tribuners. Oke, terakhir nih pesannya buat Tribuners, mungkin dari Chef Dodi dulu di paling ujung sana, boleh disampaikan dong Chef? Pesannya
Aduh, Kak Kitchen tuh gimana ya? Misalnya itu ya intinya kita bikin, saya pribadi nih ya, saya bikin menu itu untuk kalian ya. Ya harapan saya datanglah ke sini. Oke, Itu aja. harapannya datanglah ke Siblings Cafe langsung gak pakai lama. Tapi ini enak banget loh. Beneran tadi udah sempat coba soalnya Tribuners. Kemudian dari Mas Zaki boleh Mas? Kalau pengen nyoba experience baru bisa datang sini. Udah gitu, Mas. Yang tadi nyuruh cepet-cepet ke sini. Yang kedua tadi Mas Zaki. Kalau Tribuners pengen dapat experience baru bisa langsung datang ya. Terakhir nih dari salah satu ownernya, apa nih pesannya buat Tribuners? Pesannya buat Tribuners ya memang cari alternatif untuk bisa nyantai, bisa makan enak gitu. Terus bisa dapat experience-nya juga, terus bisa banyak event, mungkin jadi meeting place juga ya, bisa coba di Siblings gitu. Harapannya bisa nyaman juga, cocok juga ya. Kalau udah cocok ya bisa datang kembali lagi. Oke, terima kasih. Jadi gitu Tribuners, untuk Tribuners yang pengen nyari experience tapi juga pengen perutnya keisi bisa langsung ke Siblings Cafe. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir di Bincang Bisnis hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu buat semuanya. Dan Tribuners, itulah tadi obrolan kita. Terima kasih sudah menyaksikan program Bincang Bisnis kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.